Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Sri Lestari 14. Di video kali ini saya akan membahas tentang survei suatu bintang. Pertamanya saya akan membahas dulu tentang pengertian bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Untuk bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Nah, secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri. Bintang-bintang telah menjadi bagian dari setiap kebudayaan. Bintang-bintang digunakan dalam praktik-praktik keagamaan, dalam navigasi, dan bercocok tanam. Kalender Gregorian yang digunakan hampir di semua bagian dunia adalah kalender matahari, mendasarkan diri pada posisi bumi relatif terhadap bintang terdekat, matahari. Untuk di survei dari bintang, kita itu ada membahas beberapa tentang bintang. Yang pertama itu radiasi. Bagaimana sih radiasi yang dihasilkan oleh bintang, yang terjadi pada bintang? Energi yang dihasilkan oleh bintang dari fusi nuklir memancar ke ruang angkasa dalam bentuk radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi partikel yang dipancarkan bintang terwujud dalam bentuk angin bintang yang mengalirkan proton bebas, partikel alfa bermuatan listrik, dan partikel beta dari lapisan luar bintang. Terdapat juga aliran tetap neutrino yang berasal dari inti bintang, walaupun neutrino-neutrino ini hampir tidak bermassa. Nah, selanjutnya ada luminositas dari bintang. Luminositas bintang adalah jumlah cahaya dan bentuk energi radiasi lainnya yang dipancarkan oleh bintang per satuan waktu. Luminositas bintang diukur dalam satuan daya atau watt. Luminositas bintang ditentukan oleh ukuran jari-jari dan suhu permukaannya. Namun, banyak bintang yang memancarkan cahaya dengan fluks atau jumlah energi yang dipancarkan per satuan luas, yang tidak seragam di seluruh permukaannya. Bintang Vega yang berputar pada sangat cepat, misalnya memiliki fluks energi yang lebih tinggi pada kutub-kutubnya dibandingkan dengan ekuatornya. Kemudian ada magnitudo bintang. Terangnya cahaya yang tampak dari sebuah bintang disebut dengan istilah magnitudo semu, yaitu terangnya sebuah bintang yang merupakan fungsi dari luminositas bintang, jarak dari bumi, dan perubahan cahayanya saat melintasi atmosfer bumi. Magnitudo mutlak atau magnitudo intrinsik adalah magnitudo semu sebuah bintang jika jarak antara bumi dengan bintang tersebut adalah 0 parsec atau 32,6 tahun cahaya, sehingga berhubungan langsung dengan luminositas bintang dan menyatakan kecerahan bintang yang sebenarnya. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik bintang. Yang pertama itu ada diameter. Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi, semua bintang kecuali matahari terlihat hanya seperti titik yang bersinar di langit malam jika dilihat dengan mata telanjang dan berkelip akibat efek dari atmosfer bumi. Matahari juga adalah sebuah bintang, namun berjarak cukup dekat dengan bumi sehingga terlihat seperti cakram di langit serta mampu menerangi bumi. Selain matahari, bintang dengan ukuran tampak besar adalah R Doradus, yang itu pun hanya 0,057 detik busur. Cakram sebagian besar bintang terlalu kecil diameter sudutnya untuk dapat diamati dengan teleskop optis bumi yang ada saat ini, sehingga dibutuhkan teleskop interferometer untuk menghasilkan citra sebuah bintang. Kemudian kita membahas tentang kinematika dari bintang. Gerak relatif sebuah bintang terdapat matahari dapat memberikan informasi penting mengenai asal mula dan umur bintang tersebut, bahkan juga mengenai struktur dan evolusi galaksi di sekitarnya. Komponen gerak sebuah bintang terdiri atas kecepatan radialnya menuju atau menjauhi matahari dan pergeseran melintangnya yang disebut gerak diri. Kecepatan radial sebuah bintang diukur lewat pergeseran Doppler pada garis spektrumnya dan dinyatakan dalam satuan kilometer per detik. Kemudian ada massa bintang.
Salah satu bintang paling masif yang diketahui adalah Eta Carinae dengan massa hingga 100-150 kali massa matahari. Bintang ini pun memiliki jangka hidup yang hanya beberapa juta tahun. Penelitian terhadap gugus Arches menunjukkan bahwa batas tertinggi massa bintang dalam era sekarang alam semesta adalah 150 kali massa matahari. Alasan untuk batas ini belum diketahui secara pasti, tapi sebagiannya disebabkan oleh luminositas Eddington. Selanjutnya ada klasifikasi bintang. Sistem klasifikasi bintang yang ada saat ini berasal dari awal abad ke-20. Ketika bintang diklasifikasikan dari A hingga Q berdasarkan kekuatan garis hidrogennya. Pada saat itu, belum diketahui bahwa yang paling berpengaruh terhadap kekuatan garis hidrogen adalah suhu. Kekuatan garis hidrogen mencapai puncaknya pada suhu 9000 Kelvin atau 8730 derajat Celcius dan melemah baik pada suhu yang lebih tinggi maupun rendah. Saat sistem klasifikasi diatur ulang berdasarkan suhu, bentuknya semakin mendekati sistem modern yang kita pergunakan saat ini. Bintang diberi klasifikasi huruf tunggal berdasarkan spektrumnya, dari tipe O yang sangat panas sampai M yang begitu dingin, hingga molekul dapat terbentuk pada atmosfernya. Selain itu, bintang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan efek luminositas dalam garis spektrumnya, yang sebanding dengan ukuran dan kuat gravitasi permukaannya. Pengklasifikasian ini dikenal dengan sistem klasifikasi Yerkes dan membagi bintang ke dalam kelas-kelas berikut. Yang pertama ada Maha Raksasa, yang kedua Maha Raksasa, kemudian Raksasa Terang, kemudian Raksasa, Sub-Raksasa, deret utama atau katai, kemudian subkatai dan katai putih. Penamaan tambahan dalam bentuk huruf kecil dapat ditulis di belakang klasifikasi spektrum bintang untuk menunjukkan fitur khusus spektrum bintang tersebut. Misalnya, huruf E dapat menunjukkan adanya garis emisi, M menunjukkan tingkat logam atau metal yang luar biasa tinggi, dan VAR dapat berarti jenis spektrum yang bervariasi. Bintang katai putih memiliki klasifikasi tersendiri yang dimulai dengan huruf D. Penggolongan ini dibagi lagi ke dalam kelas-kelas DA, DB, DC, DO, DZ, dan DQ, tergantung jenis garis spektrumnya yang menonjol. Lalu di belakangnya diikuti dengan nilai angka yang menunjukkan indeks suhunya. Survei langit tidak seperti pengamatan yang ditargetkan pada objek tertentu, memungkinkan para astronom untuk membuat katalog objek langit dan melakukan analisis statistik pada mereka tanpa membuat pengamatan yang sangat panjang. Dalam beberapa kasus, seorang astronom yang tertarik pada objek tertentu akan menemukan bahwa gambar survei cukup untuk membuat waktu teleskop sama sekali tidak diperlukan. Kita bisa memakai pendekatan yang dilakukan oleh Gary Gilmore, astronom dan guru besar di Universitas Cambridge, Inggris, yang terlibat dalam proyek Gaia yang antara lain memetakan langit, menghitung jumlah bintang di Bima Sakti, galaksi tempat kita berada. Herschel adalah astronom pertama yang mencoba menentukan distribusi bintang di langit. Selama 1780-an, ia melakukan pencacahan di sekitar 600 daerah langit berada. Ia kemudian menyimpulkan bahwa jumlah bintang bertambah secara tetap ke suatu arah langit, yakni pusat galaksi Bima Sakti. Putranya, John Herschel, mengulangi pekerjaan yang sama di hemisfer langit sebelah selatan dan menemukan hasil yang sama. Selain itu, William Herschel juga menemukan bahwa beberapa pasangan bintang bukanlah bintang-bintang yang secara kebetulan berada dalam satu arah garis pandang, melainkan mereka memang secara fisik berpasangan membentuk sistem bintang ganda. Satu-satunya otoritas yang diakui secara internasional dalam penamaan benda angkasa adalah Persatuan Astronomi Internasional atau International Astronomical Union atau IAU. Terdapat sejumlah perusahaan swasta yang menjual nama-nama bintang, yang menurut Perpustakaan Britania merupakan perusahaan komersial terregulasi. Namun, IAU telah memutuskan hubungan dengan praktik komersial ini, dan nama-nama tersebut tidak diakui dan tidak dipergunakan oleh IAU.
Salah satu perusahaan penamaan yang demikian adalah International Star Registry atau ISR yang pada tahun 1980-an dituduh melakukan praktik penipuan karena membuat seolah-olah nama-nama yang mereka berikan resmi. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang bintang atau survei-survei bintang di langit. Selamat bertemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.